Assalamualaikum pemirsa, Puhaba Syedara. Bersama saya Akbar Hazana, kembali hadir bersama Anda di Berita Aceh pagi ini. Beragam informasi aktual dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama untuk pagi ini. Dua pemuda meninggal dunia usai terseret arus laut saat mandi di Pantai Mon Iken, Kecamatan Loenga, Aceh Besar. Nelayan Lok Bengkuang, Kecamatan Tapak Tuan, Aceh Selatan mengeluhkan pendangkalan muara yang menghalangi keluar masuk perahu motor. Harga berbagai jenis beras di pasar tradisional Idiraya, Aceh Timur naik akibat pasokan belum lancar selama Idul Adha. Dua pemuda tenggelam setelah terseret arus Pantai Mon Iken, Kecamatan Loenga, Kabupaten Aceh Besar pada Selasa sore. Seorang ditemukan meninggal dunia, seorang lainnya baru ditemukan pada Kamis siang atau 3 hari pencarian dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Tim SAR gabungan sempat kesulitan mencari korban karena angin kencang dan ombak besar. Petugas memperluas radius pencarian sehingga korban kedua pun ditemukan. Kedua pemuda terseret ombak dalam waktu yang berbeda. Korban pertama Muhammad Nabawi terseret arus saat mandi di Pantai Mon Iken Loenga. Nabawi langsung ditemukan pada hari kejadian oleh nelayan setempat. Tak lama kemudian pemuda lainnya Agus Mulyadi berusia 29 tahun juga hilang terseret arus di lokasi yang sama. Jasad Agus ditemukan tim SAR gabungan pada Kamis siang. Jasad Agus Mulyadi ditemukan terdampar di pantai Sungai Pulau Kapu. Jenazah Agus dievakuasi tim SAR gabungan dan telah diserahkan kepada keluarga. Kedua pemuda terseret ombak laut saat mandi di pantai bersama temannya masing-masing. Temannya berhasil berenang ke daratan, namun Nabawi dan Agus hilang terseret arus. Kita dari pagi melakukan pencarian di area Kapi, sekitar 1 mil radius, kemudian berlanjut ke sisi timur wilayah Pantai Loenga dan Pantai Lampu. Berhubung mulai saat ini angin sudah bertiup dari arah barat sehingga menyebabkan pencarian di mana ombak lumayan besar dan arus juga agak kencang, sehingga dari sisi itu pencarian agak sedikit terkendala. Dengan ditemukan jasad Agus Mulyadi, operasi pencarian resmi dihentikan. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Nelayan Lok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan mengeluhkan pendangkalan muara yang terjadi selama 2 tahun terakhir. Pendangkalan kuala menyulitkan perahu motor nelayan keluar masuk tempat pendaratan ikan TPI. Para nelayan tidak bisa melaut akibat perahu motor kandas di kuala saat air laut surut. Mereka harus menunggu hingga air pasang untuk keluar mencari ikan. Demikian sebaliknya. Kondisi ini menyebabkan lalu lintas kapal ikan nelayan tidak lancar, sehingga mereka harus memindahkan ikan ke perahu agar hasil tangkapan bisa segera dijual. Pengaruh pendangkalan ini, satu, untuk bongkar muat itu kapal kita udah susah. Biasanya di sini kita pergunakan untuk sandar, yang pertama untuk sandar kapal, untuk bongkar ikannya, dan untuk muat barang mau berangkat itu untuk fungsi di sini. Jadi karena pendangkalan ini kan udah susah, lokasi kita udah sempit, menyempitnya lokasi kita. Jadi untuk sekarang Pak, bagaimana kondisinya Pak? Ya kondisinya sekarang laut kita inilah Pak, kapal ini aja udah mungkin di lokasi kita udah agak terbalik-balik juga karena dangkal kan nggak apalagi kandas istilahnya ke bahasa kami sini kan.
Para nelayan berharap pemerintah mengeruk muara guna memudahkan perahu motor nelayan masuk dan bersandar di TPI. Ini udah lama kali belum pernah diapakannya ini kan. Dinormalisasi Pak ya? Normalisasi kan. Sementara pelabuhan kita nih lah jadi kayaknya kalau udah suruh pasang nggak bisa lagi merapat kan. Harapannya apa nih Pak? Semoga pemerintah cepatlah membantu kami nelayan nih kan, supaya kami nggak ada macet lagi aktivitas kami nelayan nih kan. Kondisi ini sudah berulang kali disampaikan kepada pemerintah, namun hingga kini belum ada tanggapannya. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Selatan. Kenaikan harga kebutuhan pokok bukan hanya terjadi pada bawang dan cabai merah. Harga beras di pasar tradisional Kota Idiraya Aceh Timur juga naik. Harga beras sudah naik selama sepekan terakhir. Minimnya pasokan beras lantaran Idul Adha diduga menjadi pemicu harga beras mahal. Kenaikan harga terjadi pada semua jenis beras termasuk yang dipasok dari luar daerah. Sementara beras lokal tidak mencukupi kebutuhan warga setempat. 3.000 per sak. Rata-rata berarti? Rata-rata berarti kalau yang jongkong super yang 205. Kalau kuku balam super juga 210. Kawan setia 215. Jusima yang berus cantik 220. Lainnya Putra Jusima 205. Beras lokal yang 200 atau 195. Harga beras naik rata-rata Rp1.000 per kilogram. Kondisi ini menyebabkan daya beli warga menurun. Semua merek hampir semua naik Bang. Mungkin harga suasana lebaran. Kami berharap dari pemerintahan Aceh Timur agar harga barang pokok kami semua turun lah. Naik? Mungkin penyebabnya pemasokan dari Medan. Petani kita dan agen-agen semua jual barangnya semua ke Medan. Kita petani biasa ini kan cuma tergantung dari beras bulog lah yang paling murah. Cuma satu-satunya beras bulog pun harga pun 120.000 per 10 kilo. Beras yang masih menunggu pasokan dari luar daerah menyebabkan harganya naik. Apalagi stok beras di daerah tidak mampu memenuhi kebutuhan warga setempat. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Warga dari 3 kampung atau desa menerima bantuan daging kurban yang disembelih menyambut Idul Adha tahun 1445 Hijriah. Sedikitnya 450 paket daging kurban diterima warga dari Gampong Kabupaten Nagan Raya. Warga Penaga dan Cot Ujung, Kecamatan Merebo, serta warga Gampong Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, merupakan warga yang beruntung. Mereka bisa menikmati daging kurban yang dibagikan sebuah perusahaan penyedia energi. Warga dari 3 kampung diundang untuk menyaksikan penyembelihan hewan dan mendapatkan bantuan daging kurban. Sebanyak 6 sapi dan 3 ekor kambing disembelih untuk membantu warga, terutama kaum duafa di sekitar perusahaan BUMN ini. Ini kita telah selesai melaksanakan acara kegiatan kurban yang kita adakan di kantor UP Nagan Raya dengan jumlah kurban sapi sejumlah 6 ekor dan 3 ekor kambing. Alhamdulillah ini sudah selesai kita bagikan, di mana penerimanya ada 450 paket atau 450 warga yang menerima manfaat dari daging kurban ini. Penyembelihan hewan kurban pada hari tasyrik sangat membantu warga merayakan Idul Adha sambil menikmati daging kurban. Mengambil daging kurban di PLPU Nagan Raya. Harapan kami ke depannya dalam hal kurban ini lebih memberi kepada masyarakat yang tetangga lebih banyak lagi. Pembagian daging kurban untuk warga sekitar sudah berlangsung setiap tahun meski jumlahnya tidak selalu sama.
Basriadi melaporkan dari Nagan Raya.